kawan. dari kesehatan Sofian Jamil Bermukti pada masa melanda dan juga meluap-luap dalam hati kita tatkala kita berkumpul dengan para ulama mendengar ujian terkait dengan Nabi kita Muhammad SAW. Maka pertemuan semacam ini adalah gambaran sedikit daripada pertemuan yang sesungguhnya kelak nanti di akhir. Yang nantinya kita semuanya berharap kita akan berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW seperti pertemuan semacamnya. Ada Nabi di depan, ada sahabat-sahabat samping, dan juga ada para aulia, al-aktor, al-anjab, al-audar, al-abdal yang akan mendampingi beliau dan kita melihat pada mereka semuanya. Oleh karena itu Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dia berkata bahwasanya dunia ini cuplikan daripada akhirat. Dunia ini bagian daripada akhirat. Dan dunia ini adalah naskah daripada akhirat. Apa yang kita alami di dunia, maka itu adalah gambaran dari akhirat kita. Kalau naskahnya itu sesuai dengan naskah yang diceritakan dan disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, kalau naskah daripada kehidupannya tidak jauh beda daripada naskah kehidupan Nabi kita Muhammad SAW, maka nantinya kita di akhirat juga akan seperti atau mendapatkan kemuliaan yang didapatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan semoga itu yang kita dapatkan. Oleh karena itu di dunia ini banyak sekali bermacam-macam beraneka ragam nikmat yang dirasakan oleh banyak orang. Ada yang merasakan nikmat dengan jabatan, ada yang merasakan nikmat dengan perempuan, ada yang merasakan nikmat dengan harta benda, ada yang merasakan nikmat dengan hal-hal yang lainnya. Tapi bagi orang tertentu yang mereka sudah dibukakan bagian daripada dunianya yang terkait dengan akhiratnya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW,
Al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu menimbang-nimbang, menghitung-hitung, menimbang-nimbang amalnya, sehingga dia itu termasuk yang sudah siap. Kalau dia meninggal sekarang ini termasuk yang ahli jannah atau ahli nar. Itu maksudnya di sini. Dan tidak melakukan sesuatu apapun kecuali semua terkait dengan akhiratnya. Bagi mereka yang semacam itu, yang sudah pernah merasakannya, yang sudah pernah mengalaminya, mereka tidak melihat lagi yang namanya kenikmatan itu di dalam mobil yang mewah, di dalam harta yang melimpah, di dalam perempuan yang cantik jelita, tidak. Tapi mereka termasuk yang memilih dan mengutamakan kenikmatan yang hakiki. Bahkan mereka mengatakan bahwasanya kenikmatan yang mereka rasakan itu adalah jannatul dunia. Kalau kita mengatakan jannatul dunia itu adalah perempuan, kalau kita katakan jannatul dunia itu adalah mobil yang mewah, kalau kita katakan jannatul dunia itu adalah harta yang melimpah, tapi bagi mereka tidak. Jannatul dunia bagi mereka itu adalah ru'yatun Nabi Muhammad SAW. Dalam keadaan tidur saja itu mereka katakan itu adalah jannatul dunia, apalagi mereka sudah mendapatkannya dalam keadaan yang total. Kenapa? Itulah kenikmatan yang hakiki. Sekali kita itu berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW kelak nanti di akhirat, selama-lamanya terus tanpa ada batas-batasnya kita akan berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Berbeda kalau seumpama sekarang ini, sekali kita naik mobil mewah, belum tentu tahun depan kita akan naik lagi. Sekali kita itu mempunyai uang yang melimpah, belum tentu tahun depan kita masih lagi. Tapi ketika kita itu sudah bermimpi Nabi Muhammad dan berujung sebagaimana kata Nabi Muhammad SAW, "Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqظah." Maka selama-lamanya dia akan berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW nanti tanpa ada batas-batas. Sehingga dikatakan ini baru namanya jannatul dunia. Jadi jannah yang ada di dunia ini. Sehingga kita lihat bagaimana Sayyidatuna Sultanah binti Ali Az-Zabidi. Beliau seorang wanita, bukan nasyaraif tapi minal masyayikh. Tapi beliau mungkin bisa dikatakan satu-satunya perempuan murid daripada Al-Kutub Ar-Rabbani, Al-Habib Abdul Rahman As-Saggaf, Al-Faqih Muqaddam As-Tsani, di mana beliau memasukkan diri untuk hadir di dalam pengajian-pengajian Habib Abdul Rahman As-Saggaf yang menjelaskan tentang tasawuf, menjelaskan tentang kitab Minhaj, Imam Nawawi dan sebagainya. Sehingga karena beliau perempuan satu-satunya, maka beliau itu berada di dalam rumah. Beliau meninggalkan penjelasan Habib Rahman itu dari rumah. Sehingga kemudian salah satu daripada putra Habib Rahman As-Saggaf yang bernama Habib Hasan As-Saggaf, dia merasa terganggu dengan adanya perempuan di situ. Dia keluar masuk, ada perempuan yang pakai cadar dan sebagainya. Sehingga kemudian dia itu menyinggung dirinya dan mengatakan begini, "Nagoh tumari jamal, perempuan unta betina mau menyaingi unta laki-laki, mana mungkin," gitu maksudnya. Sehingga kedengaran oleh Sayyidina Sultan binti Ali Az-Zabidi. Maka beliau selaku seorang murid yang bersopan santun kepada gurunya, beliau berkata pada Rahman As-Saggaf, "Gali Habib, ata'addab am ujib?" Aku bersopan santun dengan guru, diam saja walaupun dikatakan begitu, atau saya jawab? Kata Habib Rahman, "Ajibi," jawab dia. Maka dijawab oleh Syekh Sultan binti Ali Az-Zabidi, "Gal al-himir bil-himir wa ziyadah al-laban wal-iyad." Jadi ya Habib, walaupun saya ini unta betina, tapi unta betina juga bisa memuat. Yang bisa dimuat unta jantan bisa dimuat oleh unta betina. Bahkan kami punya kelebihan. Kelebihannya kami bisa melahirkan, kami bisa menyusui. Antum nggak bisa. Nah, itu satu luar biasa. Nah ini oleh karenanya beliau ini perempuan satu, masyayikh, tapi dia nggak mau kalah. Karena apa? Kesempatan yang Allah berikan itu sama. Allah Maha Adil. Allah tidak pernah mengutamakan dan memberi kemuliaan hanya bagi para habaib zuriat Nabi, hanya bagi para kiai saja, hanya bagi mereka-mereka yang tidak punya saja. Bagi orang yang punya berarti nggak berhak, bagi para pejabat berarti nggak berhak, berarti Allah tidak adil. Allah adil. Allah berikan semuanya dengan kesempatan yang sama untuk meraih ridhonya dan mencari tempat dalam hatinya. Itu sama. Cuma siapa yang paling tahu? Yang paling tahu yang paling dekat dengan, yang mengetahui dengan sumber pengetahuan, yaitu para ulama sekarang ini yang mewarisi ilmunya Nabi Muhammad SAW. Subhanallah, sampailah jadilah Syekh Sultanah
yang beliau itu tidak pernah pada malam hari tidak tahajud, yang beliau itu di antara manakibnya ketika beliau itu dikuburkan, beliau sudah membaca atau menghatamkan Quran di tempat beliau dikuburkan sebanyak 6.000 kali hataman. Dan subhanallah, beliau adalah salah satu perempuan yang dipinang langsung oleh Abdurrahman Segar. Siapa yang tidak tahu Abdurrahman Segar? Yang 33 tahun tidak pernah tidur. Bagaimana dia akan tidur kalau dia itu menoleh ke arah kanannya beliau melihat surga, kalau beliau menoleh ke arah kirinya dia melihat neraka, sehingga sepanjang 33 tahun tidak pernah tidur. Tapi Abdurrahman Segar belajar daripada para habaib yang banyak ini. Ketika diminta, maka beliau, ya Habib, siapa yang bisa menolak lamaran? Oleh kami cinta di dalam hati kepada Allah dan Nabi-Nya, takut sampai menghalangiku untuk melaksanakan hak-hakmu. Tolong maafkan aku untuk tidak menerima pialamu. Maka kemudian Abdurrahman Segar mengatakan, Dalia, dia sekarang di dunia bukan istriku, tapi nanti di akhirat akan menjadi istriku. Syekh Sultan Abdul Jalil Zabidi suatu waktu ketika beliau itu sedang melaksanakan sholat tahajud, tiba-tiba mendengar suara hadir, di mana hadir itu mengatakan, Galia abadi tulbi masjid, mintalah apa saja min hadratillah subhanahu wa ta'ala. Sehingga beliau katakan dengan kecerdasan seorang wanita, dia tidak pernah belajar, tidak punya gelar doktor wala S1 wala S2, tapi beliau dekat pada Allah. Sehingga beliau katakan ini bisa jadi adalah sodoran permintaan yang pertama sekaligus yang terakhir. Sehingga beliau katakan, ya Arab, kalau boleh saya pikir-pikir dahulu, saya tidak cepat-cepat untuk memutuskan apa yang aku minta kepadamu. Subhanallah, keesokan harinya dia pergi kepada gurunya Syekh Abdurrahman Al-Akhdar. Lalu dia tanya, kalau sumpama saya ada seseorang mendapatkan sodoran permintaan dari Allah SWT, kira-kira minta apa? Akhirnya kata beliau, untuk ini jalan tentunya. Apa jalan tentunya? Ru'yatun Nabi SAW yang khadatan. Subhanallah, malam keduanya seperti malam pertama, dan ada hatif lagi, dan dia mengatakan, utrubi ya amati, utrubi masjid. Maka kemudian beliau mengatakan dari Arab, uridu jannatul dunya ru'yatan Nabi SAW yang khadatan wa manaman fit dunya qabla al-akhirah yaumiyah. Setiap hari aku ingin dapatkan surga dunia, itu bermimpi Nabi SAW atau melihat Nabi SAW langsung setiap hari. Subhanallah, mulai hari itu sampai beliau meninggal dunia, setiap hari ada berjumpa langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Ya qadatan. Ini adalah kalimat dhahirah, kalimat dhahirah, kalimat dhahirah. Itu di kitabnya Al-Habsyi ada, kitabnya habaib banyak. Kalau kita pergi ke Hadramut tanya makamnya Syekh Sultan Abdul Jalil, semuanya tahu. Bahkan beliau itu dijuluki dengan Rabi'ah Hadramut. Artinya apa? Apakah nggak mungkin Allah yang memberikan kemuliaan pada Sayyidatuna Sultanah pada saat itu, berarti sekarang nggak lagi? Allah sekarang nggak canggih lagi. Allah nggak mungkin lagi memberikan kepada kita. Masih terbuka kesempatan itu, tapi keinginan untuk semacam apa yang dirasakan oleh Syekh Sultan Abdul Jalil tidak ada dalam kita. Banyak di antara kita yang berdoa hanya pengen kawin lagi. Banyak di antara kita yang berdoa hanya untuk mendapatkan sesuatu, tapi sesuatu yang rendah. Tapi Syekh Sultan Abdul Aziz itu ya, dia ingin mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Seperti sampaikan tadi di dalam persidangannya, kalau sudah kita mandang wajahnya, maka tidak akan terlupakan selama-lamanya. Kenikmatan dan kelezatan dunia semuanya akan terhiraukan dan terpikirkan, terhindarkan daripada pikirannya ketika dia sudah mengingat dan membayangkan wajah Al-Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, para hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, Allah Maha Adil. Allah memberikan kesempatan sama kepada kita. Allah menciptakan segala ciptaannya dan menentukan segala ketentuannya bagi seluruh hambanya dengan metode yang sama dan juga teori yang sama. Apa itu? Setiap kelebihan pasti ada kekurangan. Setiap kekurangan pasti ada kelebihan. Allah yang berkehendak seorang menjadi pejabat, jangan kita rendahkan mereka karena jabatannya. Allah yang berkehendak mereka itu menjadi seorang yang kaya raya pengusaha, jangan kita rendahkan kekayaannya atau orang itu karena kekayaannya. Allah yang berkehendak ada orang di antara kita yang gila, jangan kita rendahkan kegilaannya. Allah yang berkehendak ada di antara hamba yang menjadi orang alim, jangan kita
sampai melihat dan mengkultuskan dia seakan-akan dia itu seorang nabi yang maksum. Karena Allah mempunyai sebuah qadrat, mempunyai keinginan. Allah menciptakan seluruh hambanya dalam keadaan yang sama. Ada kekurangan, ada kelebihan. Yang pintar, yang cerdas, yang cerdik adalah yang menggunakan kelebihannya di balik kekurangannya. Yang melihat kekurangannya tidak pernah melihat kepada kekurangan orang lain. Yang melihat kelebihan orang lain dan sama sekali melupakan kelebihan diri sendiri. Itulah orang-orang yang mulia. Dan semoga dengan berkat kita berjumpa dengan para ulama, dengan orang dekat kepada Allah Ta'ala, dengan orang yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW, dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semuanya termasuk yang bersambung dengan Nabi Muhammad SAW. Dan sebelum berakhir, saya ingin memberikan ijazah mimba la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Waktu istri Al-Faqir masuk ICU, alhamdulillah berkat doanya untuk semuanya. Alhamdulillah sudah sebulan di ICU, tapi alhamdulillah sehat walafiat. 5 hari sebelumnya, sebelum keluar ICU itu, kami dapat telepon, padahal sudah di jangan ganggu, bisa masuk kecuali yang favorit saja, masuk di favorit. Telepon jam 1:30 malam. Telepon, kita dalam keadaan galau pada waktu itu karena sempat kritis pada malam itu. Sehingga kemudian saya sampai siapa nih malam-malam telepon. Lalu kemudian dia jawab, saya Mahdul. Saya ingat siapa? Ada seorang majub yang di sekitar dokter asuransi itu. Nah, dia akhirnya saya ingat, saya angkat, dia telepon lagi, saya angkat. Dia nangis lalu dia berkata begini, saya telepon berkali-kali sama Habib tapi gak diangkat teleponnya. Oh iya terus saya gak mampu, saya lagi sibuk sama istri saya sakit gini. Ya Habib, saya menyampaikan amanat saja, ada salam dari Nabi Khidir dan antum disuruh baca salawat ini. Subhanallah, salawat itu setelah saya baca luar biasa kesembuhannya itu dan perkembangannya, kemajuannya luar biasa, cepat sekali, bahkan bantuan orang itu luar biasa. Kita bingung, buka HP sampai itu. Inilah yang kita akan ijazahkan. Saya akan baca, kemudian saya ijazahkan pada teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan takunu li kulli usrin yusra wa li kulli da'in dawa wa li kulli saqamin shifa wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Idza sahhatil jazaa ajastukum bi qira'ati wa ajastukum bi ta'lim bi tujaz ayat wahid. Jadi disuruh baca itu sebanyak 277 kali. Kalau kita langsung baca itu sekitar 22 menit. Tapi kalau kita pisah, habis subuh 55, habis zuhur 55, habis asar 55, habis maghrib 55, habis isya 57, berarti pas 270. Sekali lagi. Iya. Ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan takunu li kulli usrin yusra wa li kulli da'in dawa wa li kulli saqamin shifa wa alihi wa sahbihi wa sallim. 270 kali. Jadi yang kesulitan mau Bapak berharap nggak bisa itu ya coba-coba.
Dan. Ini